Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, dan moga kawan-kawan semuanya yang saat ini melawan rasa dingin di negara beton, semoga kawan-kawan bisa menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dengan baik tanpa kawan-kawan ini terkendala oleh dinginnya cuaca di negara Hong Kong, ya. Amin. Kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah video ini tentang salah satu kawan kita bekerja di negara Hong Kong. Ini kena tipu yang ngaku sebagai pekerja sebuah stasiun televisi. Nah, stasiun televisi ini ngadain giveaway dan si korbannya ini adalah salah satu target dan dia mengeluarkan banyak duit sekali. Cerita yang paling menarik adalah ketika mbaknya ini mungkin pengen hutang ke temennya, akhirnya dia ngaku kalau kenapa dia hutang uang tersebut dan untuk apa. Jadi melalui channel ini kita bakal membahasnya. Semoga tidak ada kejadian yang sama lagi, karena ini sudah tahun modern. Sudah saatnya kawan-kawan itu banyak membaca informasi, banyak nonton video agar tidak ada korban lainnya lagi. Semoga bermanfaat, nggih. Dan ini adalah pembahasannya. Ya coba. Lihat ini cuma tak balasannya ya. Ya Allah. Enggak ada resmi. Aduh, merinding aku. Aduh, Moe. Itu Mbak mau udah udah 3 kali aku nggak cair. Iya, Ya Allah. sekarang sampean Ya Allah. Yo, sampean saiki ngirim keluargane sampean. Yo. Iya demi Allah. Suruh ngusap dulu, istighfar dulu lah. Sampean banyak ibadahnya. Ya Allah, lihat. Sampean sudah nonton video yang depan tadi. Nah, video depan tadi itu menceritakan ada seorang kawan kita. Ini yang umurnya mungkin sudah tidak muda lagi kan kawan. Ya, sudah sepuh ya. Dia ini mungkin karena dia ini ditelepon oleh pelaku yang mengaku sebagai Trans TV, pekerja Trans TV yang mengadakan giveaway, dan salah satu pemenangnya adalah ibu ini. Ketika ibu ini mengangkat teleponnya, secara otomatis dia ini semacam terhipnotis, kawan-kawan. Mungkin banyak di kawan-kawan yang tidak percaya bahwa hipnotis itu bisa saja terjadi tidak hanya melalui face to face, tatap muka, bertemu secara langsung, ataupun di sosial media lainnya, tapi lewat telepon ini juga bisa terjadi kan kawan. Ini yang harus kawan-kawan perhatikan. Berhati-hati kalau sampai menerima telepon atau ditelepon oleh orang yang tidak dikenal. Nah, ketika ibu ini sudah mengangkat, kemudian dirayu, kemudian ibu ini tidak, istilahnya biasa ya, mungkin karena kerjaan banyak, jadinya ketika dia telepon dia mungkin tidak dalam keadaan istighfar atau mungkin tidak di dalam keadaan bersuci. Itu bisa saja terjadi, sehingga ketika hipnotis itu sedang bekerja, ibu ini mungkin juga pikirannya lagi banter, mikirnya uang, mikirnya keluarga, mikirnya majikan, mikirnya gaji, mikirnya temen, mikirnya kerjaan, bahkan banyak banget pikiran. Nah, hipnotis itu bisa masuk secara cepat, yang akhirnya ketika diberitahu tentang menang giveaway yang diadakan, si pelaku yang konon ngaku sebagai salah satu pegawai Trans TV, akhirnya ibu itu
dan besoknya tentu menyiapkan uang untuk mentransfer untuk mendapatkan sekali lagi barang atau uang itu yang lebih mahal daripada transfernya. Jadi pertama tentu saya akan memberikan Anda uang segini atau Anda menang mobil dengan satu syarat, bayaran pajak itu biar mobilnya, biar uangnya ini bisa saya transfer. Tapi kalau bagi mbak-mbak yang terbiasa ini hal seperti itu, malah dikerjain balik atau malah dimaki-maki si penipunya. Tapi ketika seorang ibu yang dimana pikirannya kosong kemudian sudah terhipnotis, pasti akan iya dan kemudian besoknya lagi ketika gajian kirim pertama kali. Tapi sekali lagi, kalau sudah kirim pertama kali, nanti ujungnya barang atau uang pemenangnya itu tidak diberi kepada si ibu tersebut. Dan pasti si pelaku ini ngomongnya dari uang atau pemenang Anda, beberapa persennya itu harus Anda. Jadi persennya itu tidak diketahui berapa jumlahnya. Yang penting korbannya itu kirim transfer uang, dan ibu ini mentransfer berkali-kali. Bahkan ada yang bilang 200 juta, ada yang bilang 100 juta, ada yang bilang ini 80 juta. Saya tidak tahu berapa total dari semuanya. Jadi intinya ibu ini cukup mengeluarkan banyak biaya transfer kepada pelaku. Nah, ketika si ibu ini sudah di batas maksimal tidak bisa mentransfer, atau mungkin ibunya itu menggunakan atau pinjam bank untuk mentransfer uang tersebut, alhasil ibu itu harus mencari pinjaman ke orang lain. Nah, waktu itu si ibu itu datanglah ke sebuah toko dan dia ini mungkin pinjam ke temannya kan kawan. Ketika temannya tentu menanyakan buat apa, mungkin ibu itu ngaku kalau dia ini memenangkan hadiah, mungkin jutaan, puluhan juta, ratusan juta, ataupun hadiah mobil, dan kemudian minjem itu untuk memberikan uang kepada pelaku sebagai pajak. Akhirnya karena temannya ini menyadari bahwa ibunya ini kelihatan agak lenglong, agak bingung, susah, raut wajahnya itu tidak bahagia, baru teman-temannya yang berada di situ menyadari bahwa mbaknya ini kena hipnotis. Ketika kena hipnotis itulah temannya yang baik hati itu meminta nomor telepon dari pelaku dan teleponnya. Nah, ini adalah percakapan dari teman mbaknya atau teman ibunya ini kepada si pelaku. Katanya mau cair, sekarang minta lagi, mau cair lagi. Nipunya sudah lah Pak. Sampai itu makan duit haram itu. Ini akan langsung cair ya. Kami berani. Cairin dulu yang dulu. Yang duit saya yang sampean bilang mau cair itu, saya sudah transfer 20 juta, 80 juta. Cairin dulu sekarang. Buktinya kasih saya. Iya, sekarang buktinya mana? Dan setelah itu kemauan Anda akan langsung cair ya. Nggak usah. Yang dulu aja. Iya. Enggak, saya tahu. Kan Anda tinggal menyelesaikan biaya ini saja begitu. Apabila ini tidak Biaya apa? Dari dulu biaya terus. Yang dulu uang nggak cair. Pengen nangis aku. Anda dengar? Nggak usah dengar, sampai yang sekarang yang dengar saya. Cairin duit saya yang dulu. Atau kembalikan duit saya yang dulu. Oke, nggak apa di sini. Kamu itu penipu, kamu itu bajingan, tengek, tahu nggak? Bilang trans 7 apa? Dengarkan anjing, lu anjing ya. Kamu penipu banget lu. Orang sudah tua kamu tipu-tipu sekarang, hah? Anjing nggak kamu? Anjing. Dasar Mati anjing. kamu itu mati. Nggak bakal selama anak kamu itu, anak istrimu kamu mati. Anak istrimu mati. Ketabrak. Oke kawan-kawan, dari kasus seperti ini saya salut sama temennya yang mau membantu. Coba kalau teman yang tidak sayang atau orang lain yang tidak sayang sama sampean, tentu tidak mau tahu dengan kondisi sampean di situ. Jadi penting banget kalau ada apa-apa ceritalah.
Ini yang harus kawan-kawan ingat. Apapun kasus sampean, walaupun kasus karo bojone sampean, cerita Mbak. Karena siapa tahu dengan bercerita Anda itu akan mendapatkan solusi. Jadi tidak semuanya teman yang Anda ceritakan itu akan tertawa di atas penderitaan sampean. Namun bisa jadi teman yang sampean ajak curhat ini bisa menenangkan hati sampean, bisa memberikan masukan kepada sampean. Seperti ibu ini tadi ketika ada masalah curhat, dan situlah temennya beraksi untuk memaki-maki si penipu itu. Tapi sekali lagi, dengan adanya teman ini bermanfaat sekali. Salut buat temennya yang mau membantu si ibu itu. Oke, yang kedua, saran saya, kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada, mungkin video saya ini tidak begitu berarti sekali untuk didengar ketika kawan-kawan itu tidak ada masalah. Tetapi bagi kawan-kawan yang apabila saat ini nol putol di dalam sosial media, tidak pernah mau mendengarkan informasi atau apapun itu, dan merasa bahwa dia itu asik dengan dunianya sendiri, asik dengan keluarganya sendiri, ketika dia tidak banyak membaca informasi, mendengar informasi apapun itu, ujung-ujungnya apa? Dia tidak pernah tahu bahwa banyak sekali penipuan-penipuan yang berkedok giveaway atau penipuan yang dilakukan oleh sebuah akun temannya, padahal akun Facebook atau TikTok ataupun WA itu sudah dihack oleh hacker atau oleh penjahat. Sehingga ketika sudah dihack atau diambil alih akun teman Anda, maka dia ngaku bahwa mendapatkan hadiah dari si A, mendapatkan hadiah dari Baim Wong, mendapatkan hadiah dari Nagita Lavina, atau mendapatkan hadiah seperti konon katanya ngaku sebagai staf atau karyawan dari Trans TV yang mengadakan giveaway. Ini contohnya. Jadi ada juga kasus diimboki dari akun temennya padahal sudah dihack. Ngaku katanya sudah dapat hadiah sebesar ini, cuman karena masalah ini. Akhirnya juga ada yang mengikut, itu sudah banyak. Dan apabila saat ini sampean tetap menjalankan hal itu, maka ngalamat sampean akan sia-sia bekerja puluhan tahun di negara Hongkong atau luar negeri. Kemudian saran saya, kalau tidak kenal tidak usah digubris atau tidak usah diangkat teleponnya, daripada nanti kena yang namanya hipnotis secara via online. Bener nggak bener tetapi memang ada kejadian seperti ini. Percaya nggak percaya lah, memang juga ada Mbak. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa itu mustahil sekali karena kita belum mengalami. Tapi ketika sudah ada yang mengalami, kemudian beliau curhat, nah itu bisa saja membuka hati kita bahwa hal itu ada dan nyata. Yang kedua, kalau ditelepon sama orang jangan kepo, jangan diangkat, kecuali kalau orang itu SMS ke sampean dan ngaku sebagai ini. Kalau sampean masih ragu untuk membalas, maka sampean langsung blokir atau mungkin langsung hapus chatnya dia. Orang penipu itu mendapatkan nomor HP Anda ini dari mungkin undian, kemudian Anda itu suka menulis, atau mungkin Anda ini kirim barang itu ke Indonesia, itu bisa saja dicatat oleh penipu dan kemudian nanti menghubungi Anda. Banyak hal menuju kejadian untuk menipu dengan cara apapun, termasuk Anda suka memberikan nomor telepon untuk ditulis di sini, untuk ditulis ikut undian atau apapun itu bisa saja terjadi. Bahkan ketika sampai menerima paketan, kemudian sampai membuang kerdus sampai secara sembarangan tanpa menyobek nomor telepon, itu juga bisa terjadi. Intinya hati-hati. Semoga dengan hal seperti ini, kejadian ini ayolah dijadikan pelajaran. Maksudku banyak banget korbannya adalah ibu-ibu. Sekali lagi, tenangkan pikiran dan jangan gerusa-gerusu apapun itu.
Dan apalagi dapat informasi juga jangan gerusa-gerusu, intine teliti dulu kebenaran di fakta di lapangan. Lek nggak paham takono teman-teman di grup pekerja migran di Hong Kong. Intinya takono mereka, karena dengan cara bertanya sama akan mendapatkan informasi kebenarannya. Semoga dengan ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.